nama saya Mega Nuraini Hadi dengan NPM 182210005, jurusan Akuntansi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Mohon maaf sebelumnya, dalam tugas ini saya menggunakan masker dalam berbicara. Saya sedang ada di rumah sakit tempat saya bekerja, di mana SOP kami menggunakan masker. Nah, sebelumnya di sini saya akan membahas film, di mana film ini berjudul The Pursuit of Happiness. Nah, dalam film The Pursuit of Happiness adalah film biografi drama terinspirasi dari kisah nyata. Naskah film ini ditulis berdasarkan buku karya Chris Gardner yang berjudul The Pursuit of Happiness. Disutradarai oleh Gabriel McKinnon dan diprosuderi oleh Steve Stritch atau James Ratter, Todd Beck, dan juga ada tokoh utama Will Smith pada film ini. Nah, film ini bercerita mengenai sebuah keluarga kecil yang sederhana, di mana Chris Gardner atau sebagai Will Smith dan Linda atau sebagai Tandy Newton merupakan sepasang suami istri yang mempunyai anak bernama Christopher atau Jaden Smith yang tinggal di sebuah kontrakan kecil sederhana. Keluarga ini menghabiskan tabungannya untuk membeli sebuah mesin yang dianggapnya sangat revolusioner. Nah, yaitu mesin pemindai kepadatan tulang. Mereka hidup dengan mengandalkan penjualan dari mesin tersebut. Tetapi, waktu keadaan tidak seperti yang mereka impikan. Chris tidak bisa menjual alat tersebut. Akhir-akhir itu, di sini mulai terjadi konflik keluarga yang didasarkan dari ekonomi yang kurang baik. Nah, pada puncak konflik tersebut, ia bangkrut karena masalah pajak dan Linda meninggalkan Chris dan anaknya Christopher. Bahkan bisa disebut ia sebagai tunawisna karena ia sudah tidak memiliki apapun kecuali anaknya Christopher. Pada review kali ini, mungkin saya akan fokus tentang bagaimana Chris berusaha mendapatkan pekerjaan. Ia ingin yaitu menjadi pialang saham, membangun reputasi dirinya sampai ia berhasil lulus interview di perusahaan yang ia inginkan. Nah, kali ini bercerita dari sudut pandang yang dari Chris. Chris di sini mengajarkan kita mencari sebuah kebahagiaan walau bentuknya kecil. Terus berlari untuk mencapai kebahagiaan atas apa yang ia impikan. Menurut Chris, dalam keadaan terpuruk, ia masih ada suatu kebahagiaan yang bisa ia kejar. Dia juga sangat harmonis terhadap anaknya. Karena keharmonisan itu diri kita yang membuatnya, kata Chris. Dalam membangun reputasi diri, hal yang Chris lakukan adalah tidak memberitahu masalah hidupnya yang ia alami kepada orang lain. Tetap terlihat baik-baik saja dan berusaha mencari solusi sendiri. Chris merupakan orang yang gigih, cerdas, mempunyai kemauan untuk belajar yang tinggi. Hal ini terlihat saat ia melakukan pendidikan selama 6 bulan tanpa digaji untuk mencapai impian yang menjadi pialang saham. Selama waktu itu ia harus mengatur waktu antara mengurus anaknya, menjual barang dagangan yang berguna untuk hidup selama 6 bulan dan bekerja di perusahaan yang menawarkan pendidikan calon pialang saham serta mencari pelanggan untuk perusahaan tersebut. Ia juga dituntut untuk menyelesaikan tugasnya dengan cepat supaya dapat tinggal di panti tunawisma yang ia dapat secara siapa duluan ia bisa tinggal di tempat itu. Dalam hal ini, Chris dituntut untuk menjadi orang yang super disiplin. Menjadi orang yang humble, selalu bertanya merupakan pelajaran selanjutnya yang saya dapatkan. Bagaimana ia mencari relasi sebanyak-banyaknya, selalu mengucapkan terima kasih atas sesuatu yang ia dapat walaupun itu kecil. Ia juga tak sungkan untuk meminta maaf ketika ia merasa bersalah terhadap siapapun, memperbaiki reputasi dirinya. Banyak belajar dan sebisa mungkin menyelesaikan sewaktu itu dengan sempurna dan baik. Tidak memiliki pandangan orang yang menilai secara negatif, tetapi berusaha sebagaimana pandangan orang terhadap kita dapat positif.
Dia merupakan orang yang optimis akan suatu hal bahwa ia bisa menjalaninya. Dengan menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan kerjasama tim, ketika dia tidak tahu jawaban atas suatu pertanyaan, ia menjawabnya tidak tahu. Meskipun pada awalnya ia merendahkan dan tidak dihargai, menurut saya itu adalah proses ia menuju kebahagiaan. Setelah semua kerja kerasnya selama 6 bulan, akhirnya ia berhasil terpilih bekerja dan memulai karirnya di Dan Witter. Kemudian ia berhasil mendirikan perusahaan jasa layanan keuangannya sendiri yang ia beri nama Garden Ridge, dan menjadi multimiliarder yang dermawan, membangun panti tunawisma, dan mengingat ia pernah mengalami hal tersebut. Seperti itu kurang lebih yang bisa kami ambil dari film The Pursuit of Happiness. Semoga dari film ini banyak pelajaran yang bisa kami ambil hikmahnya dan diambil sisi positifnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian review film hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.